Tadi kan diceritakan 5 sok, berarti top. Amalan apa yang Bapak Ibu sekalian pamerkan kepadaku, wahai jemaah Masjid Baitul Rahim? Jawabnya 5 sok. Maka Tuhan berfirman, sholatmu kowe mulai ditangnya jadi ini sholatnya main. Kowe sholat sampai 5 sok dan sebagainya karena pamer. Ini loh Masjid Baitul Rahim. Terus pripun Gusti, nyong orang bangga main sholat. Kata Tuhan. Pamane puasa. Senin, Kamis, Sya'ban, masuk Ramadan. Apakah Tuhanku bangga dengan puasa orang? Kowe puasa yang dari itu mesti anak pengarpan. Apa surga, apa pahala, ngarpan. Maka berlomba-lomba di bulan Ramadan besok itu balapan tadarus. Apa yang dicari? Pahala. Dan Tuhan berfirman dalam rasa bebas, saya cemburu. Bukan aku yang dicari, tetapi pahala yang dicari. Nah, terus apa? Qiyamul Lail besok malam apa itu? Kalau puasa yang nuzulul Quran. Saya malam 21, 23, 25, 27, 29 musim. Itu salah ratusan orang. Bahwa anak kecil dengar ketika saya tanya, apa yang Bapak cari jam-jam? Karena saya mencari pahala. Bahaya. Karena Tuhan cemburu ketika niat kita beribadah mencari pahala. Tuhan cemburu ketika kita melihat bahwa ibadah kita mencari surga. Bukankah Robi'ah Al-Adawiyah sudah pernah menyampaikan, seandainya ibadahku adalah mencari surga, tutup pintu surga itu untukku. Seandainya ibadah saya karena takut dimasukkan neraka, bakarlah aku di neraka, kata Robi'ah Al-Adawiyah. Lalu apa yang dicari Robi'ah Al-Adawiyah? Saya tidak mengharapkan pahala, saya tidak mengharapkan surga, tapi saya hanya mengharapkan kasih dan sayang. Maka saya mengajak di bulan Ramadan ini, mari kita menjadi wakil-wakil Tuhan di perumahan ini. Maka masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat sosial. Yang masih disampaikan. Tidak usah menunggu laporan, karena orang miskin harus lapor ke isi gengsi. Maka turun mendata yang namanya mustahil, orang yang tangan di bawah. Kita dengan Pak Carmanto kemarin masuk dalam tim Mas Eko Daya. Kita melahirkan sebuah program Mas Eko Daya, masjid berbasis sosial. Tidak boleh ada sekitar masjid ini ada anak sekolah yang arep tuku sepatu ortaya, arep tuku buku ortaya, sehingga tadi di luar Jawa tuku di. Tapi Bapak Ibu sekalian asik dengan saltu masjidnya. Maka kita lahirkan Pak Derajat adalah
masjid berbasis sosial. Gue bilang maka sudah data yang namanya Muzaki. Sudah bisa dipastikan perolehan masjid ini berapa setiap bulan. Sudah bisa dipastikan. Sudah tidak musim lagi kotak-kotak kalau itu infak. Tetap jalan, tetapi yang pasti Muzaki. Zakat. Yang kedua, bukan hanya berbasis sosial tetapi pendidikan. Dinas koperasi masih di dinas-dinas yang lain banyak program. Maka kalau masjid ini ada beredar spanduk diklat las, Tuhan bahagia. Pengajian kira-kira Tuhan ngomong dalam hati udah biasa. Tapi kalau masjid ini besok menghadirkan tukang facial, diklat facial, siapa pesertanya? Ibu yang tidak punya beras tadi. Maka di masjid ini ada ruangan facial. Berapa biaya? Kalau facial itu berapa? 50.000. Terus orang kalau salon pinggir jalan 50.000